Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Podcast Network Asia. Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Anda di podcast kisah horor. Di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Cie ada yang kangen ya sama gue. Ada yang nyari-nyari ini, kenapa nggak update cerita horor terbaru? Udah mulai terbengkalai kah ini podcast? Jangan terbengkalai. Biar hati aku aja yang terbengkalai, podcast aku jangan. Karena ini adalah ladang cuan buat gue, ya. Ya kemarin tuh lagi lagi enak-enaknya menikmati suasana cuaca hujan di sore dan malam hari ya. Sehingga tuh kalau udah sore itu udah hujan, hawanya jadi sejuk gitu, kayak mager gitu loh buat buka laptop, nyalain laptop, habis itu buka aplikasi, bacain cerita horor, rekaman kayak gitu, mager kayaknya ya. Tapi karena sekarang udah banyak banget yang protes, ya udah mulai banyak yang nge-DM suruh update cerita terbaru. Jadi mulai sekarang aku akan membacakan cerita horor nih buat teman-teman semua yang udah kangen ngedengerin suara gua ya. Tapi sebelum kalian mendengarkan cerita kali ini, jangan lupa juga kalian bisa juga dengerin nih podcast kita berdua antara gua sama Mr. Popo di podcast Ada Mereka di Sekitar Kita. Podcast ini menceritakan tentang pembahasan supranatural antara si believer sama si skeptik. Jelas kan yang skeptik siapa? Ya gua dong, skeptik gitu. Nah ini podcast yang gua tunggu-tunggu selama ini karena gua bisa berkolaborasi dengan Mr. Popo dan juga dari PNA dan A+A Network Singapura Asia. Jadi jangan lupa kalian dengerin di podcast Ada Mereka di Sekitar Kita di platform podcast kesayangan kalian di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Setiap hari Jumat podcast ini bakal tayang ya. Nah besok kan hari Jumat, jadi jangan lupa didengerin, di follow biar kalian update cerita horor terbarunya itu, dan jangan lupa nyalain tanda loncengnya ya. Oke. Jadi langsung aja kita bacain cerita horor pertama, dan cerita ini judulnya adalah Tumbal Telapak Tangan. Assalamualaikum Kak Ana. Bagaimana? Sehat? Saya Cumen Project dari kota Sukabumi. Wah, Cumen lagi nih. Udah lama gak kirim cerita ya. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh teman lama saya. Nama di dalam cerita ini sudah disamarkan. Tanpa berlama-lama langsung saja ke cerita. Bangunan berlantai 3 dengan warna biru
yang terlihat telah memudar. Ada sedikit cat yang sudah mengelupas sehingga menampakkan warna asli bangunan itu. Bangunan yang sebenarnya adalah tempat dijualnya obat herbal dan berbagai jenis jamu itu memang agak jauh dari bangunan-bangunan lain. Seorang gadis remaja memandangi bangunan tersebut dengan raut wajah ragu. Toko obat dan jamu Lavendis. Tulisan nama toko itu cukup besar dan jelas sehingga dari jarak yang cukup jauh dapat dibaca oleh remaja berambut lurus panjang yang masih berdiri tanpa bergeming. Tiba-tiba, Alika melangkahkan kakinya menuju toko itu dan masuk dengan perlahan seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memasuki toko itu dengan segera. Matanya menyapu seisi toko di lantai 1, mencari karyawan di sana untuk bertanya. Herannya, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Hanya ada sofa tua, deretan lemari yang berisi obat-obat dan jamu. Meja kecil yang di atasnya ada sebuah buku kecil lengkap dengan pena hitam. Dan ada televisi kecil di atas salah satu lemari obat yang tepat menghadap jendela. Suasana sangat sepi, hanya detak jarum jam yang terdengar. Gadis remaja bernama Alika itu merasakan suatu keganjalan. Assalamualaikum, permisi, apakah ada orang? Saya Alika, calon pegawai yang bekerja di toko ini. Seru Alika cukup keras berharap ada seseorang yang mendengar. Belum ada juga tanda-tanda keberadaan seseorang di sini. Alika memutuskan untuk duduk sebentar sambil menunggu. Sofa berwarna coklat gelap yang sekarang diduduki Alika sudah dimakan usia. Kulitnya banyak yang sudah terkelupas dan sofa itu tidak cukup empuk lagi bagi Alika. Alika masih tetap menunggu. Ia berpikir mungkin pemilik toko ini sedang tidur siang di lantai 2 atau lantai 3. Karena di jam tangannya memang menunjukkan tepat pukul 2 siang. Jadi ngantuk juga. Keluh Alika sambil melemaskan tubuhnya mencari posisi yang enak untuk duduk di sofa tua itu. Kok seperti tidak ada pembeli ya? Sepi sekali, katanya dalam hati. Alika berdiri untuk melihat keadaan di luar toko. Dari kejauhan dilihatnya ada seorang gadis dengan selendang berwarna ungu. Alika menduga usia gadis itu sekitar 21 seperti dirinya. Melihat ada orang lain selain dirinya di sini membuat Alika cukup lega. Tiba-tiba gadis berselendang ungu tersebut sudah di depan pintu toko dan masuk menyapa Alika. Permisi mbak, apakah di sini menjual telapak tangan? Tanya gadis itu serius dengan wajah dingin dan pucat. Bukan sarung tangan, tapi telapak tangan untuk tangan saya, kata gadis misterius itu sambil mengangkat tangan kanannya dan ditunjukkannya tepat di depan wajah Alika yang langsung pucat pasi memandangi tangan tanpa telapak tangan dan jari-jari. Tangan itu berlumuran darah dan dan menetes jatuh ke lantai. Tiba-tiba wajah gadis misterius yang pucat dan dingin tadi telah berubah menjadi wajah seram, berwarna hitam dengan bola mata meloncat keluar. Rambutnya sudah sangat berantakan dan pakaian putihnya berlumuran darah. Tangan kirinya dengan jari-jari berkuku tajam berusaha meraih wajah Alika dan berusaha mencakarnya. Dia begitu ketakutan.
Tubuhnya gemetaran sehingga tidak dapat menggerakkan kaki untuk berlari. Dengan jelas Alika melihat wajah gadis itu yang sekarang berubah menjadi hantu menakutkan, yang begitu dipenuhi kedendaman. Seolah-olah hantu itu ingin membalaskan dendamnya pada Alika. Alika tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa. Matanya hanya terpejam, membaca surat-surat pendek yang dia hafal dan memasrahkan semuanya pada Allah apa yang akan terjadi kepadanya. Keluarlah secepatnya. Keluarlah secepatnya. Keluar. Jerit lirih hantu wanita itu terdengar oleh Alika. Beberapa detik berlalu namun Alika tidak merasakan wajahnya dicakar atau dilukai hantu itu. Perlahan Alika membuka matanya dan hantu itu sudah tidak ada. Hilang keberadaannya di sini, pikir Alika. Dari lantai atas terdengar ada langkah kaki seseorang menuruni tangga. Alika terperanjat dan membayangkan jika itu adalah hantu tadi yang masih ingin membunuhnya. Langkah itu semakin jelas karena sudah berada di lantai 2. Keringat dingin dengan derasnya kembali membanjiri tubuh Alika yang lemas. Rasanya ingin menangis, tapi tak berapa kemudian Alika lega karena itu benar-benar orang. "Siapa kamu? Kenapa menjerit-jerit sehingga membangunkan saya?" tanya bapak berkumis penuh selidik pada Alika yang masih terduduk di lantai. "Oh, saya Alika, Pak, calon pegawai di toko ini. Bapak kemarin menghubungi saya kan? Kalau saya diterima bekerja di sini," jelas Alika gugup. "Oh, iya. Kenapa kamu menjerit dengan sangat keras?" Tadi ada tikus yang menempel di sepatu saya, Pak," jawab Alika berbohong. Dia belum mau menceritakan kejadian bertemu hantu barusan. Takut itu hanya halusinasinya saja, walau ia yakin itu benar-benar terjadi. "Oh, tikus ya?" Pak Amir dengan wajah yang terlihat sangar itu menanggapi pernyataan Alika dengan nada seperti tahu sesuatu. Setelah kurang lebih 1 jam, Pak Amir memberi penjelasan pada Alika. Dia langsung kembali ke lantai 3 untuk istirahat. Pak Amir menyuruh Alika hari ini menginap saja. Mulai besok baru diperbolehkan untuk pulang pergi. Pak Amir berpesan agar Alika bisa menempati kamar di lantai 2 dan dilarang naik ke lantai 3. Sebenarnya Alika keberatan untuk menginap karena dia sangat tak nyaman dengan kondisi di toko ini. Tapi mau gimana lagi, Alika tidak mau kehilangan kesempatan untuk bekerja. Pukul 5:30 sore sudah membuat langit cukup gelap. Alika sedang duduk di dekat jendela kaca sambil memandangi langit di luar sana. Kamar ini cukup besar dan nyaman untuk Alika. Tempat tidurnya empuk dan ada kamar mandi dengan keramik berwarna hijau, warna kesukaannya. Alika belum memutuskan untuk tidur karena dirasanya tanggung. Karena 1/2 jam lagi azan maghrib. Sehabis sholat maghrib nanti dia baru akan memejamkan mata dan tidur di atas kasur empuk dengan spray yang juga berwarna hijau. Sehabis menunaikan kewajibannya sholat maghrib, Alika ingin membaca Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran Alika tidak ada di dalam tasnya. Mungkin tertinggal di rumah karena memang dia tadi pergi dengan terburu-buru. Alika hanya berzikir dan berdoa meminta perlindungan pada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya di sini.
Pukul 5:30 sore sudah membuat langit cukup gelap. Salah sih. Sorry. Tepat pukul 12 malam, Alika terbangun. Dia mendengar suara berisik di lantai 3. Suara yang seperti tertahan. Tolong. Samar-samar Alika dapat mendengar suara jeritan menahan kesakitan itu dengan Dengan keheranan Alika bangun dari tidurnya. Rasanya ingin ke lantai 3 untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Belum habis kebingungan Alika, ada suara hentakan keras seperti suara kayu yang mengenai sesuatu. Jeritan meminta tolong semakin jelas. Alika tidak bisa hanya duduk dan mendengarkan. Dia ingin tahu apa yang terjadi di atas. Tak peduli larangan dari Pak Amir yang tidak memperbolehkan dirinya menuju ke lantai 3. Pasti tidak ada yang beres dengan sesuatu di lantai 3. Kok tidak ada? Pasti ada yang beres. Pasti ada yang tidak beres. Nah itu, pasti yang ada tidak beres ya. Nih keliru nih. Dengan langkah pelan Alika menaiki tangga. Tubuhnya sedikit gemetar karena takut. Tapi niatnya untuk menolong orang yang berulang kali menjerit tadi membuat Alika berani. Di mana nih? Ternyata di lantai 3 hanya ada satu pintu yang tertutup rapat. Pasti itu pintu kamar Pak Amir. Alika mendekatkan telinganya pada pintu. Dan benar, suara meminta tolong itu berasal dari dalam kamar tersebut. Refleks tangan Alika mengetuk pintu dengan keras. Pak Amir, tolong bukakan pintu. Ada apa di dalam? Saya mendengar suara orang meminta, mana sih? Saya mendengar ada suara orang minta tolong. Seru Alika keras. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sekarang hanyalah sunyi yang menguasai suasana. Dasar tidak sopan. Saya sudah melarang kamu naik ke sini, masih saja dilakukan. Marah Pak Amir pada Alika. Pak Amir berdiri di dekat pintu kamar yang hanya dibukakannya sedikit. Maaf Pak, saya hanya ingin tahu apakah suara jeritan meminta pertolongan tadi benar-benar ada. Ujar Alika memandangi Pak Amir dari atas sampai bawah. Dia tercekat karena tangan Pak Amir berlumuran darah. Sadar kalau tangannya dilihat Alika, cepat-cepat ditariknya ke belakang tubuhnya. Pak, saya ingin melihat isi kamar Bapak, kata Alika yang kemudian mendorong pintu kamar dengan keras sekali sehingga terbuka seluruhnya. Pak, gimana sih? Pemandangan di dalam kamar Pak Amir membuat jantung Alika seakan meloncat keluar. Seorang wanita muda telah mati terkapar di atas kasur yang berspray putih. Namun warna putihnya sudah berubah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tangan kanan wanita itu yang tidak ada lagi telapak tangan dengan jarinya. Tepat di atas bantal telapak tangan yang terpisah itu sudah dibungkus plastik bening yang kotor oleh darah yang masih keluar sedikit demi sedikit. Seketika Pak Amir menarik tangan Alika dengan sangat kuat. Diambilnya pisau besar dan tajam yang masih berlumuran darah segar dari atas meja, kemudian mengarahkannya ke tangan Alika, berusaha memotong tangan Alika dengan kesatanan. Biadab kau, rasakan apa yang telah terjadi pada wanita itu juga. Dan wanita-wanita lainnya, jerit Pak Amir yang sekarang telah berubah menjadi pembunuh yang begitu keji. Alika memandang tepat di bawah perut Pak Amir dan ia bisa terlepas dari cengkraman tangan manusia tak berhati tersebut.
Cepat-cepat Alika berlari menuruni tangga sampai ke lantai paling bawah. Pintu kamar dikunci, Alika ketakutan. Ia ingin segera keluar dari toko ini. Tapi semua pintu terkunci. Jendela kaca sudah dipecahkan, namun terali besi menghalanginya untuk bisa keluar. Dia menjerit-jerit meminta pertolongan, berharap ada orang lewat dan mendengar ceritanya. Tapi keadaan di luar sangat gelap dan sunyi. Alika menangis, membayangkan sebentar lagi Pak Amir akan memotong tangannya yang pasti akan mengenai urat nadinya. Dan pada akhirnya nasibnya akan sama seperti wanita yang tadi dilihatnya. Mati dengan tak layak. Terdengar langkah Pak Amir menuruni tangga sambil memanggil-manggil namanya. Alika, kamu tak akan bisa kabur dari sini. Tak ada yang bisa lolos dari saya. Telapak tanganmu yang halus dan cantik itu akan menjadi telapak tangan yang ke-10 untuk saya santap. Kemarikan tanganmu cantik. Saya berjanji akan memotong dengan perlahan jika kamu tidak berontak. Dasar orang gila. Mana ada orang yang rela memberikan tangannya pada iblis seperti kamu, riak Alika marah. Kini Pak Amir berada di hadapannya dan siap-siap mengayunkan pisau tajam ke arah tangan Alika. Alika berhasil mengelak, hanya lengannya sedikit tergores dan mengeluarkan darah segar. Alika berlari menghindar ke arah belakang sambil menahan darah yang keluar dari lengannya dengan sapu tangan. Dia terus berdoa dan berdoa. Hanya Allah yang dapat menolongnya. Ia yakin itu. Jika memang harus mati, ia berarti sudah menjadi takdirnya. Itu berarti sudah menjadi takdirnya. Oke. Terdengar jeritan keras. Alika menoleh ke belakang dan perlahan menuju ke depan. Pandangan menakutkan menghiasi penglihatannya. Sungguh tak dapat dipercaya, namun ini nyata dilihat Alika. Hantu wanita yang menakutinya siang tadi kini mencakar-cakar tubuh Pak Amir. Beberapa saat kemudian mulai bermunculan hantu-hantu wanita lainnya. Yang kesemuanya berpakaian putih penuh darah dan tangan kanan tanpa telapak dan jari. Salah satu dari mereka memotong dengan sadis kedua tangan Pak Amir. Pak Amir menghembuskan nafasnya yang terakhir seiring melemahnya jeritan kesakitannya. Hantu-hantu itu menghilang dan pintu tiba-tiba terbuka. Alika keluar dari toko itu sambil menjerit dan berteriak. Entah sampai kemana ia akan lari, Alika tak tahu. Di tengah jalan Alika pingsan, tak sadarkan diri. Perlahan mata Alika terbuka. Dia berada di ruangan serba putih dan berbau obat-obatan. Seorang suster tersenyum padanya dan Alika membalas senyum itu dan meringis ketika dirasakannya sakit di lengan tangan kanannya yang sekarang telah diperban. Tenang dulu ya Alika, istirahat saja karena kamu baru sadar dari pingsan semalaman, kata suster dengan lembut pada Alika. Papa dan Mama Alika yang berada di sana langsung memeluk anak mereka dengan tangis haru. Mereka sangat bersyukur karena Alika berhasil selamat dari pembunuhan sadis oleh Pak Amir yang dulunya adalah dokter di rumah sakit ini. Ketika Pak Amir bertemu dengan seseorang yang mengajarkannya ilmu hitam, Pak Amir berhenti menjadi dokter dan dia menghilang tanpa berita. Pak Amir membuka toko obat dan jamu yang tidak pernah mau melayani pembeli. Membangun toko itu hanyalah salah satu cara Pak Amir untuk mendapatkan tumbal tangan 10 orang wanita yang akan diambil sebatas pergelangan tangan saja, guna membuatnya awet muda dan kaya tanpa usaha.
dia sengaja memasang iklan di koran tentang lowongan pekerjaan khusus wanita muda agar dengan mudah ia dapat menjebak para wanita itu. Ajaran sesat didapat Pak Amir dari seseorang yang sekarang entah ada di mana, itu membuatnya kehilangan akal sehat dan berakhir tragis terhadap dirinya sendiri. Karena roh-roh 9 wanita yang berhasil dibunuhnya itu ternyata membalas dendam. Oke. Saat Alika pingsan di tengah jalan, ia ditemukan serombongan polisi yang baru pulang dari dinas. Dan polisi-polisi curiga karena lengan Alika terluka cukup dalam dan masih mengeluarkan darah. Para polisi itu pun mengikuti jejak Alika, mendengarkan penjelasan kedua orang tuanya yang masih memeluk erat dirinya. Pagi ini toko itu sudah diamankan polisi, sayang. Mayat wanita-wanita muda yang dibunuh itu akan segera dimakamkan. Begitu juga dengan mayat Pak Amir, kata ibu berbisik di telinga Alika. Terima kasih kepada Kak Ana yang membacakan cerita dari teman saya. Maaf Kak Ana bila di dalam penulisan terjadi typo, salah tanda baca atau kurang bisa difahami. Saya juga meminta maaf kepada Kak Ana karena sudah absen cukup lama, dikarenakan 1, 2 dan lain hal. Sukses terus buat podcast kisah horor dan Kak Ana. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Oke, makasih buat ceritanya Cumen. Setengah jam yang cukup panjang ya ceritanya, dan ya maaf banget nih agak sedikit membagongkan. Aduh, kalau menurutku ini, karena pendengar podcast kisah horor pasti paham ya, kalau gue tuh tipikal orang suka ngebacain cerita yang ketikannya itu real, bukan ketikan kayak novel atau ketikan karangan gitu loh. Maksudnya karangan dengan kayak bahasa-bahasa lebih ke disempurnakan gitu, kayak novel-novel gitu. Aku paling nggak seneng, kayak apa ya, kayak bukan cerita horor, melainkan kayak gue ngebaca novel. Dan sebenarnya cerita kayak gini itu bukan nggak apa ya, maksudnya agak kurang cocok masuk di podcast kisah horor. Cerita kayak gini itu bagusnya dibikin kayak audiobook. Nah itu audiobook itu bagus banget cerita kayak gini. Tapi kalau tipikal podcast kisah horor kayak kurang masuk gitu, karena emang kurang srek di akunya. Udah sebenarnya banyak banget sih cerita yang seperti ini macamnya, kayak santet 3 generasi itu ya. Ini santet umbal telapak tangan gitu kan. Itu sebenarnya aku udah gitu ya. Cuma karena gue menghargai, mengapresiasi dari teman-teman yang udah kirim cerita, jadi bukan terpaksa ya, tapi ya memang harus dibacakan gitu. Apa yang sudah masuk ya harus dibacakan, mau serem nggak serem, mau itu real nggak real, ya tetap dibacain gitu. Jadi sorry to say ya Mas Cumen, cerita lu yang di awal-awal itu yang lu cerita di horor di tempat kerja lu di kafe itu sebenarnya bagus. Tapi lambat laun itu kayak berasa gua ngebaca novel. Nah, sebenarnya kalau cerita kayak gini tuh bagus untuk di audiobook gitu, bikin audiobook. Gitu deh Kak Cumen. Oke? Jadi cukup sekian dulu di episode kali ini, karena di cerita pertama itu udah panjang banget. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor nih ya, cerita horor yang real ya, real. Terus ceritanya nggak dibikin kayak model drama kayak gini, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Ada juga di Pogo dan Reso atau platform podcast kesayangan kalian ya. Banyak banget sekarang ini platform podcast. Jangan lupa Jangan lupa follow juga atau subscribe Podcast Kisah Horor agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru nih. Ya, cerita horor terbaru biar update terus gitu. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.